Kok malah pada joget? Gimana? Saya mulai nggak nih? Jika kau sedikit saja terlambat dari waktu yang kau janjikan, aku akan mengambil lenganmu sebagai bayarannya. Itu adalah sebuah peringatan dari Jun Yeun yang membuatnya gemetar. Jo Yusyong yang sempat terkejut sesaat mengerti bahwa dia harus bergegas. Saya mengerti, kami akan melakukannya segera, Tuan. Jo Yusyong segera meninggalkan gedung tempat tadi dia berada untuk mempersiapkan segala identitas Jun Yeun. Dia tidak memiliki banyak waktu. Wei Yang, pemimpin tim ketiga dari tim Mobile Strike, saat ini tidak mengerti apa yang harus dia lakukan dan apa yang terjadi. Dia hanya terdiam membisu. Dalam sudut pandangnya, Jun Yeun ini sepertinya bukan tipe orang yang akan dengan mudah menyerah. Tapi sekarang, mengapa dia berkata bahwa dia bersedia untuk ditangkap dan bersedia menjawab panggilan dari Biro Keamanan Publik? Itu terdengar agak aneh, karena jika Jun Yeun tidak ingin bekerja sama, maka mereka akan ditembak bersama. Apakah ada sesuatu di balik semua ini? Pada awalnya dia mengira Jun Yeun telah memutuskan untuk mundur dari tarik ulur. Tidak peduli seberapa kuat prajurit Murim itu, Wei Yang percaya bahwa siapapun akan menjadi lelah ketika hidup mereka sedang dipertaruhkan. Namun, ini bukanlah sikap yang seharusnya dimiliki oleh seseorang yang akan menyerah. Anggota tim menatap Wei yang tidak tahu harus berbuat apa. Akhirnya, Wei Yang bertanya, "Jadi maksudmu kau menyerah tanpa ingin menyerahkan senjatamu?" Iya, pendapatmu tepat sekali. Jun Yeun tidak repot-repot memberikan alasan. Bahkan sebaliknya, dia mengancam akan menebas siapapun yang menyentuh sedikit saja pedangnya. "Hei, kawan, ayolah. Bagaimana ini? Apa yang harus aku pikirkan ketika Anda dengan jelas mengatakan bahwa Anda akan merespons dan bekerja sama dengan kami? Tetapi, mengapa Anda menolak untuk menyerahkan senjata Anda?" Dengarkan ya. Bagi seorang pendekar Murim, senjata kami adalah hidup kami. Bukankah itu cukup masuk akal bagi kalian? Senjata adalah hidup. Itu masuk akal. Wei yang kehilangan kata-kata. Mereka yang membawa senjata, pisau ataupun pedang diperiksa oleh keamanan publik, dan jika mereka dipenjara, senjata mereka akan diambil. Dia menyerah tapi tidak ingin melepaskan senjatanya, dan aku tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau begini terus, sepertinya sebentar lagi aku akan menjadi gila. Di mata mereka, Jun Yeun benar-benar orang yang kolot, dan bahkan pakaian yang dikenakannya adalah pakaian yang biasa dilihat di drama sejarah seni bela diri kuno. Atau jangan-jangan dia ini seseorang dari masa lalu yang datang ke dunia modern dengan mesin waktu. Sangat mengejutkan. Tebakannya yang asal-asalan itu sebenarnya akurat. Namun, mesin waktu belum ada di zaman ini. Lalu Wei Yang melihat ke sekeliling. Warga sipil yang mengira kasus ini telah diselesaikan datang dan bersorak. Mereka semua bersorak untuk para keamanan publik. Wow, hebat, mereka hebat. Tapi di tengah kegembiraan mereka, dalam sisi keamanan publik justru sebaliknya. Brengsek, ini benar-benar membuatku gila.
Jika mereka mengaku telah menangkap Jun Yeun tapi tidak mampu mengambil senjatanya atau bahkan memborgolnya, tentu saja mereka akan diejek. Atau dengan kata lain, orang-orang akan mengolok-olok Biro Keamanan Publik. Namun, mereka tidak bisa memaksakan keberuntungan mereka untuk memaksa Jun Yeun melakukan itu semua. Andai saja dia bukan pendekar murim yang ahli. Lalu dia mendengar anak buahnya memanggilnya. Itu adalah So Pyong. Dia adalah orang yang membantu Lee Myung, pemimpin tim ketiga, untuk segera dibawa ke mobil agar segera bisa dilarikan ke rumah sakit karena dia terkena 2 tembakan peluru. Namun, sepertinya ada sesuatu di tangannya. So Pyong membawa sesuatu di tangannya sambil tersenyum dan berkata, "Pemimpin tim, mari kita gunakan ini." Itu adalah sesuatu yang dipinjam dari tim serangan khusus kelima yang belum kembali. Tadinya mereka sudah meminjam barang itu sebelum bertemu dengan Jun Yeun. Mereka semua berpikir untuk mengembalikan benda itu ke tim kelima. Mereka tidak pernah menduga bahwa mereka akan membutuhkan benda itu sekarang. Lalu Wei Yang mencoba berbicara dengan sangat lembut kepada Jun Yeun. Tuan, saya rasa Anda juga sudah mengerti tentang arti dari sebuah kebanggaan. Bagaimana jadinya jika kita tidak bisa mengawal orang yang membahayakan keamanan publik tanpa mengikuti protokol kami? Itu semua bukan urusanku. Aku hanya bilang, aku akan bekerja sama. Aku tidak ingat aku pernah menyerah pada kalian. Mendengar kata-kata Yeun itu, wajah Wei Yang hampir berkerut. Benar juga, itu berbeda. Kedua kata tersebut memiliki arti yang berbeda. Jun Yeun hanya berkata bahwa ia mau bekerja sama, bukan dia ingin menyerah. Meskipun amarahnya sudah sangat mendidih, dia tahu bahwa secara fisik dia tidak mungkin untuk mampu menekan Jun Yeun. Jadi dia berusaha untuk tetap tenang. Tuan, tolong sedikit mengertilah apa pendapat orang-orang jika kami, para penegak hukum, tidak dapat mengamankan Anda. Aku tetap menolak. Jun Yeun tidak mundur. Dia tetap menolak untuk menyerahkan senjatanya. Baiklah. Kalau begitu, kami akan menyerah untuk mengambil senjata Anda. Tapi, tolong, bisakah kami memborgol Anda hanya sampai memasuki bus? Dan kami berjanji, kami akan segera membebaskan Anda lagi setelah Anda berada di dalam bus. Tolonglah Tuan, ini demi mempertimbangkan kehormatan yang dimiliki oleh Biro Keamanan Publik. Bahkan Wei Yang sampai melepaskan harga dirinya dan memohon pada Jun Yeun. Tuan, saya memohon. Jun Yeun menatap matanya yang penuh semangat dan mengulurkan kedua tangannya. Baiklah, tapi aku peringatkan, jangan mencoba macam-macam. Iya, tentu saja tidak, Tuan. Wei Yang hanya merasa senang. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Lalu dia segera memanggil bawahannya, seolah menunggu So Pyong segera memasang borgol di pergelangan tangan Jun Yeun. Borgol yang dikenakan itu tampak berbeda dengan borgol petugas biasa lainnya. Sisi lingkaran pengikatnya lebih tebal dari biasanya. Borgol itu berbentuk kotak dan ada sejenis mesin yang dipasang di atasnya. Setelah memakaikannya, So Pyong menekan sebuah tombol. Dengan seketika, borgol tersegel erat di sekitar pergelangan tangan Jun Yeun. Selain itu, energi khusus muncul dari mesin yang ada di borgol. Terdeteksi perangkat mekanis yang menghasilkan gelombang yang mampu menyebarkan energi internal, Tuan.
Mata Chuniwun menyipit mendengar peringatan dari Nano. Gelombang yang dipancarkan dari borgol memiliki efek mampu menyebarkan ki dan energi internal yang telah dia kumpulkan pada masanya. Dugaanku tepat. Chuniwun menggelengkan kepalanya. Dia sudah meramalkan bahwa ada sesuatu yang akan terjadi. Dia hanya bisa meletakkan jarinya di atasnya. Tapi ada satu hal yang aneh. Mengapa Nano mendeskripsikan borgol ini dengan kalimat seperti itu? Artinya Nano tidak mengenalinya. Hal ini membuatnya penasaran. Maka itulah mengapa Nano yang memiliki teknologi masa depan tidak mengetahui identitas borgol itu. Dengan senyum yang menyeringai, Wei Yang berbicara. Terima kasih karena Anda sudah mau memasang borgolnya. Ayo kita naik ke bus dan pastikan Anda bersenang-senang. Ayo cepat naik ke bus sana. Sopyong, orang yang membawa borgol itu, segera mengeluarkan pistolnya dan mengarahkan ke belakang kepala Chuniwun dengan sikap angkuh. Sikap mereka berubah setelah Chuniwun memakai borgol, tidak sopan seperti sebelumnya. Mereka saat ini seperti sedang berbicara dengan penjahat. Chuniwun hanya terdiam menahan diri sambil naik ke atas bus. Dengan wajah puas, Wei Yang tersenyum. Semuanya berjalan dengan baik. Dalam persiapan untuk masa depan, aku harus meminta atasanku untuk lebih banyak hal yang digunakan dari tim kelima. Ternyata borgol yang dikenakan pada Chuniwun adalah borgol yang memang digunakan khusus untuk menangkap pendekar murim. Borgol itu mampu menghilangkan energi dan menetralkan tenaga dalam mereka. Ayo, cepat masuk sana. Saat pintu bus terbuka, Sopyong menyuruh Chuniwun masuk sambil menodongkan pistol di belakang kepalanya. Chuniwun masih terdiam dan memasuki bus. Kei, cepat seret dia. Baik. Dengan itu, anggota lainnya naik bus satu demi satu. Akhirnya, Wei Yang juga naik bus dan menutup pintu. Wei Yang menekan tombol di konsol tengah yang berada di dekat kursi pengemudi. Dan kemudian jendela transparan bus menjadi gelap dan itu mampu menghindari siapapun dapat melihat ke dalam. Ketika benar-benar pemandangan terputus dari luar, para penyerang keliling termasuk Wei Yang memasang senjata mereka di bawah kursi mereka. Dan mereka menarik tongkat hitam dari ikat pinggang mereka. Saat Wei Yang mengayunkan tongkat hitam itu, Chuniwun melihat bahwa panjang tongkat itu bertambah. Itu adalah tongkat tingkat 3 yang digunakan untuk menyerang. Sopyong menarik beberapa tali dan berkata, "Apakah black box sudah dimatikan?" "Sudah, Tuan. Itu sudah selesai dengan baik." "Bagus." Wei Yang segera membanting tongkatnya ke telapak tangannya saat dia perlahan berjalan menuju Chuniwun. Dengan sudut mulutnya terangkat menjadi senyuman, dia berbicara. "Kei, mari kita disiplinkan sikap sombong yang tadi dia tunjukkan kepada kita. Mentang-mentang pendekar murim, hanya anak muda belaka yang baru belajar bela diri, sombong seperti ini." Tiba-tiba, Wei Yang langsung berhenti berbicara. Sesuatu yang tidak bisa dipercaya baru saja terjadi. Borgol yang seharusnya menyegel rapat pergelangan tangan Chuniwun jatuh ke lantai bus. Dan sambil menggelengkan kepalanya, Chuniwun berkata,
Jadi, kalian percaya pada mainan seperti itu? Wei Yang merasa sangat terguncang sehingga dia tidak bisa berbicara. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah alat itu rusak? Tidak, sebenarnya tidak. Borgolnya bekerja dengan baik. Hanya saja, level Chen Yun jauh melampaui apa yang bisa dihilangkan oleh borgol itu. Bahkan jika bukan itu masalahnya, kekuatan Chen Yun sendiri telah melampaui batasan manusia. Jadi, dia bisa lepas dari borgol itu dengan mudah. Maksudnya, walau tanpa tenaga dalam, Chen Yun mampu merusak borgol itu dengan kekuatan fisiknya. Sial, sepertinya ini akan menjadi buruk. Borgol yang menyegel Chen Yun telah rusak, dan ini adalah yang terburuk. Wei Yang sangat percaya pada keampuhan borgol itu. Jadi tadi dia mencoba membalas dendam kepada Chen Yun. Tapi, bukankah aku tadi dengan jelas memperingatkan kepada kalian untuk tidak bermain-main denganku? Lalu Chen Yun mengulurkan tangannya ke arahnya. Wei yang berjarak 5 langkah tersedot ke dalam genggaman tangan Chen Yun. Wei Yang mencoba bertahan dengan memegang dua sisi kursi bus untuk tidak terseret. Tapi itu tak ada gunanya. Dia tetap terseret tanpa daya. Chen Yun meraih kedua pergelangan tangan Wei Yang. Wei Yang ketakutan lalu berteriak. Tunggu, apa yang ingin kau lakukan? Jika kau membahayakan Biro Keamanan Publik, maka diamlah. Ini semua karena ulahmu yang mengabaikan peringatanku. Dengan suara retakan yang menakutkan, lengan Wei Yang patah dengan cara yang aneh dan tulang-tulangnya hancur keluar. Itu sangat menyakitkan sehingga Wei Yang tidak bisa berhenti berteriak. Kapten, tolong hentikan ini. Tentu saja Chen Yun harus dihentikan, tetapi semua orang sangat ketakutan sehingga mereka tidak dapat bergerak. Mereka hanya memegang tongkat di tangan mereka, tapi mereka takut. Sambil mengabaikan mereka, Chen Yun berbicara kepada Wei Yang yang sedang kesakitan. Apakah ini adalah waktu yang menyenangkan yang sedang kau tunggu-tunggu? Bukankah tadi kau mengatakan itu sebelum menaiki bus ini?